Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas dan semoga selalu diberikan kesehatan. Selamat datang dalam program Ngulik Ngobrol Unik bersama saya Andi Setiawan, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Veteran Bangun Nusantara Soekarjo yang akan memandu ngulik pada hari ini. Pada tahun 2024 mendatang, tepatnya pada tanggal 14 Februari, bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak, yang dimana pemilu ini bertujuan untuk menentukan siapa calon pemimpin yang layak untuk memimpin dan membangun bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik. Begitu pula dalam proses pemilu nanti, akan ada berbagai macam faktor konflik maupun pelanggaran-pelanggaran yang dapat menghambat proses pemilu. Untuk itu, perlu mengetahui apa upaya Bawaslu untuk mencegah hal-hal yang sifatnya menghambat proses pemilu ini nanti. Untuk itu, ngulik kali ini kita akan membahas mengenai pencegahan-pencegahan yang dapat dilakukan untuk menjadikan pemilu 2024 menjadi pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Baik sahabat Bawaslu, telah hadir bersama saya salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Soekarjo, Bapak Muladi Wibowo SOS SCMM MPD. Beliau juga sekaligus koordinator divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan humas di Bawaslu Kabupaten Soekarjo. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi Bapak Muladi. Selamat pagi. Kabar Pak, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah Pak, kali ini kita akan membahas mengenai pencegahan pelanggaran di dalam pemilu nanti Pak. Nah langsung saja, berbicara terkait pencegahan pelanggaran dalam pemilu, bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, apa saja jenis-jenis pelanggaran pemilu itu di dalam pemilu? Ya, terima kasih Mas Andi ya. Jadi dalam pelaksanaan pemilu sesuai Undang-Undang 7 ada beberapa jenis pelanggaran ya. Yang pertama yang paling umum kita kenal adalah pelanggaran pidana pemilu. Kemudian yang paling sering adalah pelanggaran administrasi ya, paling sering. Kemudian yang paling tidak disukai adalah pelanggaran etis. Kode etik itu ya Pak? Ya, kode etik. Nah, yang terakhir namanya pelanggaran undang-undang lain. Jadi terutama yang berhubungan dengan ASN, netralitas, kemudian mungkin juga pelanggaran lalu lintas dalam kampanye dan seterusnya yang diatur dalam undang-undang lain tetapi memang beririsan dengan proses pelaksanaan pemilu itu sendiri. Kalau terkait jenis yang tindak pelanggaran pidana itu tadi Pak, itu tadi yang bisa saja melakukan pelanggaran itu siapa saja sih Pak? Ya sebetulnya tergantung waktu ya. Pemilu itu memiliki waktu, time seri ya. Ya namanya tahapan ya. Sekarang ini contoh sedang ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yang agak yang sedang kita awasi adalah tentang pencalonan anggota DPD. Kemudian tahap penentuan dapil dan tahap terkait dengan data pemilih, pemutahiran data pemilih. Nah, tahap-tahap berikutnya nanti akan kita ikuti tahap pencalonan baik presiden maupun DPRD dan DPR RI maupun DPR yang provinsi. Setelah tahap itu ada masuk namanya tahap kampanye, kemudian tahapan yang berhubungan dengan masa tenang dan pungut hitung. Nah, dari setiap tahapan itu dalam proses pidana pemilu berkembang Mas ya. Kalau dari tahap-tahap awal seperti saat ini yang paling banyak terkena adalah para calon Mas. Para calon ya, bakal calon ya. Kemudian kalau sudah masuk tahapan kampanye itu biasanya yang menjadi para pihak yang akan menjadi yang terlapor itu bisa jadi selain para calon bisa melibatkan tim kampanye, kemudian pelaksana kampanye ya. Nah, kalau sudah memasuki tahap paling krusial yakni pungut hitung itu bisa menjadi siapa saja atau bahasa hukumnya itu barang siapa yang melakukan perbuatan ya melanggar hukum ya dengan sengaja maupun tidak sengaja sehingga yang diberi sanksi itu dalam setiap tahapan berbeda-beda. Sama seperti pelanggaran ASN saja yang di undang-undang lain
di tahapan yang sekarang dengan tahapan mendekati tahapan krusial itu Komisi ASN memberi sanksi yang berbeda di pelanggaran yang sama. Nah, sehingga kemudian di pidana pemilu juga sama. Semakin mendekati tahapan pemilu, sanksinya dan pihak yang mendapat sanksi semakin banyak. Ya, jadi kalau tadi itu dalam tahapan awal itu mungkin hanya para pihak, ya, di akhir itu barang siapa itu kecenderungannya bisa semua orang yang melakukan money politik, misalnya di tahapan pungut hitung, ya dia akan kena juga. Nah, bahkan kalau pilkada itu pemberi dan penerima, nah itu contoh. Jadi semakin tahapan semakin berat, pihak yang terkena semakin banyak. Nah, kira-kira begitu. Lalu cara untuk mencegah ketika sudah terjadi itu mekanismenya seperti apa ya Pak? Ya kalau mencegah yang sudah terjadi ya tidak mungkin. Yang namanya mencegah itu ya sebelum terjadi. Pendekatan pencegahan itu ada dua. Yang namanya pencegahan preventif dan preemptif. Ya. Preventif itu sesuatu yang dilakukan sebelum tahapan dilaksanakan atau pada saat menjelang terjadinya sebuah pelanggaran. Misalnya ada kampanye. Kemudian pada saat sebelum kampanye itu kampanye hari Senin, ya, hari Minggu Panwas, Bawaslu menghubungi penyelenggara, memberikan pencegahan informasi. Mohon besok kampanye dilarang untuk SARA. Dilarang, ya, jadi di pasal 280 Undang-Undang 7 dijelaskan tidak boleh mempersoalkan dasar negara, tidak boleh menyampaikan ujar kebencian, tidak boleh SARA, ya, membahas suku, agama dan seterusnya. Ya disampaikan pencegahan yang sifatnya preventif. Nah kalau preemptif jauh lebih lama lagi. Sebulan sebelum sudah diberi surat imbauan, ya, sudah beri surat pemberitahuan. Nah itu namanya preemptif. Jauh sebelum prosesnya. Bahkan menjelang proses orang mau naik panggung pun, ya, jika kita kenal baik dengan orang tersebut, kita bisa memberikan informasi. Misalnya biasanya kalau pejabat pemerintah ini kalau sudah di panggung sering lupa, ya, kemudian sebelum naik panggung udah diingatkan. Ya meskipun kadang-kadang kita duduk di sampingnya saja sudah mengingatkan. Ya. Jadi kita datang duduk dengan seragam lengkap, ya, duduk di sebelahnya itu sudah mengingatkan. Oh ada Bawaslu nih. Nah itu sudah tindakan pencegahan sehingga kemudian dia mungkin akan mengendalikan diri untuk tidak berkampanye misalnya atau ikut mengajak mendukung misalnya. Nah itu contoh, ya. Nah bentuk-bentuk kapan sebuah kegiatan pencegahan itu dilakukan. Nah secara umum pencegahan yang paling sering kita lakukan adalah memberikan informasi kepada publik, ya, hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menurut undang-undang, ya, terkait apa yang dilakukan oleh masyarakat, yang dilakukan oleh para calon, dilakukan oleh partai politik dan oleh tim kampanye maupun pelaksana kampanye. Lebih ke jauh sebelumnya itu sudah dihimbau. Ya. Betul. Lalu ketika kita ingin melaporkan atau istilahnya itu mencegah pelanggaran itu kan pasti ada syarat-syaratnya. Ya. Nah syarat-syarat yang bisa dibilang sah untuk melaporkan suatu pelanggaran itu apa saja sih Pak? Ya, terima kasih. Jadi ketika seseorang menduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh tadi partai politik atau pasangan calon atau calon DPD atau petugas kampanye, pelaksana kampanye, maka si pelapor itu harus setidaknya memenuhi syarat formil dan syarat material, ya. Pelapornya harus jelas, punya kartu tanda penduduk, punya hak pilih, ya. Kemudian juga jelas yang dilaporkan, siapa yang dilaporkan, kemudian menguraikan jenis pelanggarannya, kemudian menguraikan kapan kejadian pelanggarannya. Ya, kemudian dari situ tentu akan kita kaji, ya. Jadi syarat formil material tersebut akan kita lihat apakah memenuhi unsur. Kalau kurang, si pelapor diberi waktu 3 hari
ya. Terutama biasanya kesulitannya ketika syarat formil materi itu kurang saksi dan alat bukti biasanya, kira-kira gitu. Jadi waktu melapor mungkin dia baru menyampaikan tadi terlapor siapa, kejadiannya bagaimana, pelanggarannya apa. Kemudian ditanya, lah buktinya apa, saksinya mana, misalnya, baru satu saksinya, kemudian dicari, silakan diberi waktu 3 hari menambah saksi yang lain, atau mungkin perlu alat bukti, ya alat buktinya bisa ditambahkan, misalnya begitu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pelapor. Ya. Itu kalau misal udah memenuhi 3 hari nih Pak, Ya. dan belum bisa memenuhi saksi tadi, Ya. itu berarti pelaporannya itu tidak diterima, atau bisa ketika tidak diterima itu bisa melaporkan lagi. Jadi ada waktu ya. Dengan pelanggaran itu ada waktu. Jadi waktu yang harus dipenuhi 7 hari sejak diketahui dan 7 hari sejak dilaporkan. Nah, masalahnya adalah kapan pelapor itu melaporkan. Kalau waktunya sudah mepet di akhir, tentu akan sulit. Tetapi kalau di awal, jadi di awal-awal sejak kejadian diketahui, maka ketika 3 hari alat bukti tetap tidak lengkap, maka kemudian memang laporan itu tidak bisa tidak lanjuti atau tidak bisa diregister sebagai sebuah laporan. Ya, namun tentu Bawaslu tidak diam saja ya. Bawaslu tidak diam saja. Bawaslu dapat ya, dalam tanda kutip ya, dapat melakukan pencarian alat bukti lain ya yang mendukung terkait kasus tersebut ya. Maksudnya begini, ketika kejadian pelanggaran itu mungkin Panwascam, mungkin pengawas desa ada di tempat sebetulnya. Nanti kemudian kita akan melihat apakah laporan tersebut adakah merupakan bisa menjadi temuan. Ya, sehingga kemudian laporan tersebut menjadi informasi awal bagi kami, kemudian Panwascam kita lihat apakah ada memang hal yang sama seperti yang dilaporkan dan Panwascam punya saksi misalnya, ya saya kemudian bisa tidak lanjuti oleh Bawaslu sebagai temuan, bukan lagi sebagai laporan. Tapi tetap saja syarat formil materi harus terpenuhi. Kalau tetap tidak bisa terpenuhi, tetap tidak bisa diregister dan tidak bisa ditindaklanjuti. Kalau tidak diregister, ya tentu kami akan memberikan surat status penanganan pelanggaran kepada pelapor. Ini pertanyaan menarik nih Pak. Saya minta tanggapan Pak mengenai serangan fajar nih. Ya. Kan sebentar lagi bisa dikatakan pemilu sudah mendekati nih. Ini terkait serangan fajar ini kan biasanya dikasih ke masyarakat dengan alih-alih pemberian tak boleh ditolak. Ya. Nah itu ini kan termasuk tindak pelanggaran juga sebenarnya. Ini bagaimana tanggapan Bapak mengenai serangan fajar ini? Ya, kita anggap saja bahwa serangan fajar tanda kutip yang sering itu sudah ada di terminologi politik uang di zaman Orde Baru ya. Yang paling sering kita anggap. Nah, serangan fajar itu kita asumsikan sebagai upaya pelanggaran pidana pemilu dengan pelanggaran money politik dan dilakukan di hari pemungutan suara, katakanlah di tanggal 14 Februari 2024. Nah, tentu ini pidana pemilu, Mas. Jadi karena pidana pemilu jadi kita tidak bisa berpendapat lagi, Mas. Jadi kalau ada pelanggaran ya kita tangani, ya kemudian kita proses sebagai ketentuan yang berlaku. Jadi mau money politik pada saat kampanye, hari tenang, atau pada saat pungut hitung, kita tangani sebaik mungkin. Jadi, tapi tentu saja kita sebagai penyelenggara negara dalam hal kepemiluan berharap bahwa yang namanya money politik itu ya semoga tidak terjadi atau dikurangi. Bagaimanapun paling baik untuk menjadi pemimpin itu dengan cara yang baik ya. Ajak masyarakat memilih seseorang itu karena visi misi. Ajak masyarakat memilih seorang pemimpin itu karena track record pemimpin, karena rekam jejaknya. Ya, karena gagasan yang dibuat oleh pemimpin, bukan karena janji. Ya, baik itu berupa
uang, materi ataupun pemberian berupa materi lainnya. Saya kira itu Mas, Pak Andi. Nah, ini sebelum kita akhiri perbincangan kita, mungkin Pak Muladi ada pesan-pesan kepada sahabat Bawaslu yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Mas Andi. Sekali lagi sahabat Bawaslu berkomitmen pada upaya-upaya pencegahan. Jadi upaya pencegahan itu apa? Upaya Bawaslu secara preventif dan preemptif untuk memastikan bahwa masyarakat dan peserta pemilu itu tidak melakukan pelanggaran, ya. Sehingga kemudian apabila masyarakat membutuhkan informasi, sosialisasi untuk mendukung agar pemilu berjalan dengan baik, berkualitas dan bermartabat, silakan. Kami siap memberikan sosialisasi Mas terkait regulasi maupun langkah-langkah yang diperlukan masyarakat agar pemilu berjalan dengan baik. Ya, tentu kontribusi masyarakat, partisipasi masyarakat akan menjadi salah satu hal yang penting. Maka tagline Bawaslu itu kalimatnya bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itu mengandung unsur bahwa Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri. Bawaslu adalah sebuah badan ditugaskan sebagai lembaga negara yang bertindak sebagai pengawas, tetapi dalam proses untuk melakukan penanganan pelanggaran, pelibatan masyarakat adalah wajib hukumnya. Contoh paling nggak pidana pemilu tadi, tanpa saksi dari masyarakat ya pidana pemilu tidak bisa ditindaklanjuti. Ya. Sediaan masyarakat untuk kita klarifikasi. Demikian Mas Adi. Ya. Luar biasa perbincangan kita kali ini. Terima kasih Bapak Muladi. Ya, sama-sama Mas Andi. Baik, sahabat Bawaslu, cukup sekian perbincangan kita kali ini. Mari kita ciptakan pemilu 2024 yang bersih, jujur, dan adil. Terima kasih sudah mengikuti ngulik. Pada kali ini, saya Andi Setiawan, pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam awas. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.